andai kata Partai PAN melarang saya untuk mendukung Anies, barangkali saya mending leren dari caleg, kira-kira gitu. Saya mohon maaf tadi baru memperkenalkan diri, barangkali saya diundang malam hari ini sebagai calon legislatif caleg nomor 4 di Partai Amanat Nasional di dapil Kecamatan Lowaru. Selama ini yang tersebar di luar bahwa kalau PAN itu pasti mendukung paslon Prabowo nomor 2, Prabowo, kira-kira gitu, sebagai sebuah anggota kepartaian. Tetapi saya sendiri di banyak tempat mendeklar bahwa pilpres itu lebih penting daripada pencalonan, karena skop teritorial saya sangat kecil di tingkat luas, dengan pilpres sangat luas. Maka deklarasi saya di banyak tempat, di medsos dan lain-lain, saya menyatakan andai kata Partai PAN melarang saya untuk mendukung Anies, barangkali saya mending leren dari caleg, kira-kira gitu. Karena memang kepentingannya lebih luas. Dan saya melihat bukan soal Anies atau Imin, tetapi saya berbicara kepada siapa calon yang terbaik, itu akan saya dukung. Jauh sebelum pilpres pendaftaran, saya sudah melihat track record, kemudian jejak digital Anies Baswedan, yang artinya memiliki prospek untuk membuat perubahan di Indonesia ini, sehingga sampai pada saat pendaftaran belum ada capres yang lebih baik dari Anies, sehingga secara bulat saya memutuskan untuk saya mendukung Anies. Tapi saya kontak dengan Malang, kok belum ada rekan-rekan yang sesama jenis atau madhab dengan saya yang mendeklarasikan untuk paslon nomor 1. Saya tidak ingin mengevaluasi tentang capres-mencapres, karena ini kapasitas saya sebagai caleg di tingkat 2. Hanya saya melihat bahwa sejauh ini 2 periode Pak Jokowi yang sampai hari ini belum selesai, sejak awal saya sudah melihat gelagat arogansi, di mana otonomi daerah yang 80% daerah memiliki otoritas itu ditarik sedikit demi sedikit sampai dengan otoritas yang diperkecil, sehingga terjadi sentralistik, akan kembali seperti Orde Baru yang tahun waktu itu. Saya memberikan contoh relate soal tadi yang disinggung soal SIPD. Dalam pembangunan sesuai dengan Permendagri 18 tahun 2018, ini aspek sosiologis, kemudian aspek partisipatif, dan aspek teknokratis ini terwujud di dalam tata nilai program kerja di paslon nomor 1. Bahwasanya otonomi daerah yang semula daerah versi Pak Anies diberikan kreativitas seluas-luasnya, tetapi ditarik ke pusat, sehingga seolah-olah daerah itu dipasang kacamata kuda, kira-kira gitu. Maka saya berharap semua orang di sini bersama-sama untuk bagaimana pola sistem regulasi kita dikembalikan kepada otonomi daerah.